Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri 96 Jakarta, sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 LPPK IN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 4250014913. Hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 96 Jakarta, kelas 9, dengan tema meyakini hari akhir dengan mawas diri. Demikian, selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat hari ini. Masih Pelajaran apa? agama Islam. Agama Islam. Baik. Pak Wahid mau cek dulu kesemangatan kalian. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Bapak ingin mengecek kelasnya luar biasa, bersih, sudah lulus, bajunya yang nggak pakai kacu, yang masih di luar. Oke, bagus semuanya. Masih ada yang turun? Oh, udah pada senyum semua. Kita akan memulainya dengan bersama-sama membaca doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin pembacaan doa. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kami ridho Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Muhammad Nabi dan Rasul kami. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu dan berikan kami kemampuan memahami. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama memanjatkan doa, kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmunya bertambah, pemahamannya juga bertambah. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ahmad Syarif Aziz Putra. Yang keras. Ahmad Aiman. Hadir Pak. Aisyah. Bagus. Hadir Pak. Miriam. Hadir. Baru tadi. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka sembuh dan bisa beraktivitas lagi, berkumpul bersama kita untuk sama-sama belajar. Deva. Devna, Dinda, Eva, Faizul, Farida, Gibran, Hafizah, Hanifah, Ibrahim, Izzaran, Jihan, Karifah, Kesha, Khalisah, Muhammad Alfiansyah, Muhammad Jafar,
Muhammad Ilham, Muhammad Reza, Nadifa, Aziza, Naisya, Putri Aisyah, Raditya, Safa, Siti, Sultan, Allah Akbar. Tarik, izin nama. Lomba itu lomba. Ya, kita doakan semoga mendapatkan prestasi yang diinginkan. Yansa, Zaidan, Chelsea. Selanjutnya langsung ke materi belum meyakini hari akhir dengan mawas diri. Sebelumnya materi tentang Bapak. Menurut yang ada di Quran surat apa? Al-Mujadilah ayat 11. Yang bunyinya ada yang hafal nggak? Masih hafal, masih ingat? Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Coba Pak Wahid pinjam mic-nya. Jihan hafal? Hanifah hafal? Chelsea harus hafal. Kalau nggak hafal, maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Subhanallah wa tabarakallah. Betul sekali. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Isinya Allah akan mengangkat derajat dua golongan yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Rukun iman yang keberapa? Iman yang ke? Coba kita cek. Pendidikan agama Islam dan studi pengerti SMP Negeri 96 Jakarta. Bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri atau yang kita sebut dengan istilah muhasabah. Ya, introspeksi diri. Oke, berikutnya yang perlu kalian pahami dalam pembelajaran hari ini ada 4 tujuannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu mengartikan iman dan dalil kepada hari akhir. Kedua, mampu menyebutkan macam-macam hari akhir. Yang ketiga, kalian mampu menggambarkan kiamat sughra dan kiamat kubra. Dan berikutnya harus bisa mengimplementasikan, menggambarkan kehidupan manusia setelah kematian. Ini ada 4 ya. Tujuan pembelajaran kalian berada di kelas ini. Materi meyakini iman kepada hari akhir ada 4 tujuannya: mengartikan, kemudian menyebutkan, menggambarkan, kemudian kalian juga mengeksplorasikan bagaimana kehidupan seseorang setelah kematian. Oke, lanjut. Rukun iman. Kita sepakat, kita sebagai orang yang beriman wajib tahu hafal rukun iman kita. Ada berapa jumlahnya? Yang pertama, Iman pada Allah. yang kedua, Iman pada mereka. yang ketiga, Iman pada kita. berikutnya, Iman pada Rasul. berikutnya, Iman dan berikutnya. Kali ini kita akan membahas rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada
hari akhir atau hari kiamat. Sebelumnya kita artikan dulu pengertian iman. Iman menurut bahasa. Siapa yang tahu? Alifan. Iman menurut bahasa. Iman menurut bahasa itu artinya meyakini atau percaya. Coba kita cek. Good, yuk kasih applause. Sekarang iman menurut istilah. Siapa yang tahu? Angkatan. Yang laki-laki. Oke. Itu meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Coba kita cek. Meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Oke, meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kasih aplaus. Berikutnya, iman kepada hari akhir. Siapa yang bisa menyebutkan pengertiannya? Coba, sampingnya Chelsea, Putri. Jemput. Hari akhir. Harinya berakhirnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Kenapa? Kita disebut sebagai makhluk. Karena kita diciptakan. Oleh siapa? Kholik. Kholik itu yang menciptakan. Yang diciptakan disebut Kholik, penciptanya. Makhluk diciptakan. Sifat dari makhluk disebut dengan akhlak yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Good. Lanjut. Istilah hari kiamat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan ada 16 istilah hari akhir. Coba dari Ananda. Yang pertama disebut Al-Waqi'ah. Coba ulangi. Hari yang pasti. Aduh. Yang kedua, Al-Haqqah. Apa maknanya? Hari yang nyata. Hari yang nyata. Yang ketiga, At-Tammah. Artinya apa? Bencana. Kemudian Az-Zifah artinya sudah dekat. Terus Al-Qari'ah artinya menggetarkan hati. Lanjut. Al-Zalzalah artinya berguncang. Lanjut. Al-Qiyamah artinya membangkitkan. Kemudian Adin artinya pembalasan. Lanjut. Al-Azim artinya yang besar. Lanjut. As-Sa'ah artinya cepat atau singkat. Berikutnya Al-Hasrah atau penyesalan. Berikutnya Al-Hisab artinya perhitungan. Lanjut. Al-Jaza artinya pembalasan. Lanjut. Al-Fasl artinya apa? Pemisahan. Lanjut. At-Taghabun artinya kerugian. Berikutnya Al-Wa'id atau Al-Wa'ad, ancaman. Kalian harus bisa mampu menyebutkan bukan hanya saja artinya ya, tapi istilah-istilah ini kalian harus bisa. Ya, bukan Waqi'ah, Al-Haqqah, At-Tammah, Az-Zifah, Al-Qari'ah, kalian bisa menyebutkan dengan fasih. Itu yang diharapkan, kalian bukan hanya bisa mengartikan, tapi menyebutkannya pun sesuai dengan kaidah tatanan bahasa Arab yang benar. Lanjut. Dalil datanya hari kiamat. Ya, setiap
yang akan terjadi punya dasar, punya ketentuan, punya aturan yang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Makanya disebut dengan dalil. Ya, terdapat dalam surat apa? Al-Hajj ayat 7. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, panjang mad tobiki 2 harokat atau 2 ketukan, jangan ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 1, 2, 3. وأن الله يبعث من في القبور. Nah, coba kalau ada nun di atasnya berharokat tasdid disebut dengan bacaan apa? Gunnah, ya. Gunnah, apa makna gunnah? Berdengung. Anak. Begitu ya. Bukan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu, tapi wa tahan. Ya, artinya Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. oke, good. Lanjut. Macam-macam kiamat disebutkan ada berapa macamnya? Good. Yang pertama, apa itu kiamat surga? Yang kedua, apa itu kiamat kubra? Good. Kita coba jelaskan kiamat sughra. Oke, kita lanjutkan. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, hanya bagian-bagian tertentu sajalah yang mengalami kehancuran. Contoh kematian dan bencana alam. Pak Wahid mau tanya, contoh bencana alam apa saja? Angkat tangan 1 dari belakang. Banjir, Put. Tsunami, Put. Longsor, gempa bumi, gunung meletus, Put. Apalagi? Kebakaran, Put. Ada lagi? Badai. Apalagi? Angin tornado. Berarti kalian mampu menyebutkan contoh-contoh dari kiamat kecil. Karena apa? Bencana itu tidak seluruhnya yang hancur, namun sebagian. Bisa perorangan, bisa kelompok, bisa wilayah. Misalkan banjir di satu kota situ saja yang mengalami kehancuran. Bahkan ada yang sampai menelan korban. Itu disebut dengan kiamat sughra. Oke, jadi paham ya? Kenapa itu disebut dengan kiamat sughra? Karena sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat apa? Ar-Rahman. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Siapa yang bisa menyebutkan maknanya? Ya, kullu man, setiap manusia
Setiap sesuatu alaiha fan, pasti akan mengalami kehancuran, kebinasaan. Oke, kemudian dalil kiamat kubro, hancurnya semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. 1, 2, 3. La'atin wa, ditahan. Itu bacaan apa? Tanwin kasroh bertemu dengan huruf waw. Idgham bimunnah. Coba bareng-bareng. Idgham. Ada berapa hurufnya? 4. 1 ya, 2 nun, 3 mim, 4 dal. Nah, di sini huruf apa? Wow, termasuk huruf idgham bimunnah. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Bapak baca sekali lagi, kalian nanti artikan. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan padamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Oke, good. Berikutnya, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak? Kiamat sughra dan kiamat kubra. Tadi dijelaskan kiamat sughra terdapat di Al-Quran surat apa? Ar-Rahman. Kemudian kiamat kubra Al-An'am. Ada yang perlu ditanyakan sampai di situ? Tidak ada? Mau lanjut? Mau lanjut ya? Oke. Kita lanjutkan. Gambaran kiamat kubro. Secara pasti tidak ada yang tahu kapan kiamat kubro itu akan terjadi. Hanya Allah sajalah yang tahu. Selain Allah, tidak ada satupun yang mampu mengetahui bahkan meramal kapan terjadinya. Hanya Allah saja. Namun di dalam Al-Quran Allah telah memberikan penjelasan sedikit demi sedikit tanda-tanda kiamat kubro itu akan datang. Yang pertama adalah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali pertama. Terdapat di Quran surat apa? Az-Zumar ayat. Oke, yang kedua, langit terpecah belah. Terdapat di Al-Quran surat apa? Al-Muzammil ayat 18. Kemudian tanda kiamat kubro berikutnya adalah manusia bak anai-anai dan gunung saling berterbangan. Terdapat di Quran surat apa? Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Berikutnya, langit menjadi terpecah belah. Sama di Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Berikutnya, terjadi goncangan bumi mengeluarkan beban yang sangat berat. Terdapat di surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Berikutnya,
Langit terbelah, bumi berantakan. Terdapat di Quran surat ayat. Oke, good. Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung hancur, laut meluap. Terdapat di Quran surat ayat 1 sampai 6. Berikutnya, mata terbelalak ketakutan, cahaya bulan hilang, bulan dan matahari menjadi satu, artinya berbenturan, ya. Benturan antara planet yang ada di luar angkasa semuanya berbenturan. Terdapat di Quran surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai 9. Berikutnya, terjadi guncangan yang sangat besar. Terdapat di surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Kemudian Allah juga menandai datangnya hari kiamat dengan bumi, gunung-gunung berterbangan. Terdapat di Quran surat Al-Muzammil ayat 14. Oke, good. Lanjut. Tanda-tanda kiamat kubro juga dijelaskan oleh baginda Rasul. Ya. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kelima, munculnya awan hitam atau yang disebut dengan istilah dukhan. Yang keenam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan yang ketujuh, keluarnya binatang melata atau dabbah. Ya. Rangkaian peristiwa ini kalian harus mampu menyebutkan rangkaian peristiwa apa saja yang terjadi ketika kita sudah berada di alam kubur atau alam barzah. Yang pertama, kita setelah kehidupan di dunia akan masuk ke alam barzah atau alam kubur. Setelah alam kubur, nanti tahap berikutnya, step berikutnya, kalian akan masuk ke yaumul ba'ad, dibangkitkan, ya. Setelah kita dikubur, kita mati tanpa ruh, kemudian kita akan kembalikan ruhnya dan kita akan dibangkitkan kembali, disebut dengan yaumul ba'ad. Yang ketiga disebut dengan yaumul mahsyar. Setelah dibangkitkan, semuanya dalam kondisi sesuai dengan amal ibadah kalian. Kalau amal ibadah kalian baik di muka bumi ini akan menyerupai sesuatu yang baik, tapi sebaliknya kalau di dunia kalian banyak melakukan hal negatif, rupa kalian tidaklah sama dengan rupa yang sekarang. Bisa jadi muka binatang, badan manusia, atau sebaliknya muka manusia, badan binatang. Oke, ini di alam mahsyar. Kemudian mizan atau hisab. Mizan itu apa? Perhitungan. Mizan perhitungan, betul? Mizan timbangan. Kalau hisab perhitungan, good. Berikutnya yang kelima disebut yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Pembalasan. Ya, pembalasan atas apa yang sudah kalian lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, baik itu baik ataupun buruk, pasti akan dapat ganjarannya sesuai dengan perbuatannya. Kemudian setelah kalian
dinyatakan banyak positifnya, banyak kebaikannya, maka surga berhak untuk kalian, yang mana kenikmatan yang Allah berikan tiadalah putus, ya, dan kekal selama-lamanya, tidak ada batas dan waktu, apalagi ruang. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan materi meyakini iman kepada hari akhir. Nanti kalau misalkan ada tambahan-tambahan, Bapak akan sampaikan melalui informasi via WhatsApp atau link grup kelas, ya. Dan sebelum kita akhiri, silakan untuk menanyakan tentang materi yang sudah sama-sama kita bahas. Ayo, Afifah. Ya. Pak, jadi kan tadi di Quran Surat Al-Hajj ayat 7 itu disebutkan kalau Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, kalau misal ada mayat atau mayit yang tubuhnya itu tidak dikubur, seperti misalnya dikremasi terus abunya dibuang ke lautan, itu nanti apakah akan masuk ke alam barzakh juga, dan bagaimana nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Bagus sekali pertanyaannya. Kita kasih aplaus. Bapak, bagaimana hukumnya bagi manusia yang tidak dikubur? Sedangkan di ayat tadi Al-Hajj disebutkan orang yang dikubur saja yang akan dibangkitkan. Bagaimana dengan agama-agama lain, misalnya mohon maaf, kayak Hindu dibakar dan lain sebagainya, atau reinkarnasi, atau diawetkan dan lain sebagainya, apakah dibangkitkan? Semuanya sesuai dengan Al-Hajj tadi. Kubur itu bukan berarti berada di dalam tanah, ya. Sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali, baik yang dia matinya setelahnya dibakar atau dikremasi atau diawetkan, semuanya posisinya dalam keadaan mati. Maksudnya ba'ats, dibangkitkan lagi, adalah dihidupkan kembali. Artinya apa? Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi yang sudah dibacakan bersama surat Al-Hajj tadi, bahwa semua yang mati akan dihidupkan kembali dengan bentuk sesuai dengan amalannya sendiri. Kalau amalannya baik, maka akan berbentuk baik. Maka kalau amalannya buruk, bisa jadi bukannya manusia, badannya binatang, atau sebaliknya badannya binatang, bukannya manusia, ya. Bukannya binatang, badannya manusia, atau lidahnya yang suka ngomongin orang lain akan berjalan panjang, ya. Paham ya? Kira-kira paham ya? Maksudnya, oh berarti yang dikremasi, yang dibakar, atau yang lain gak dikubur, atau mayatnya hilang sama sekali tidak sampai dikubur, artinya ba'ats itu dikembalikan lagi, hidup lagi, ya. Jadi yang jadi abu atau yang hilang akan muncul lagi, yang jadi abu jadi muncul lagi, atau yang jadi bumi akan muncul lagi, sebagaimana amal yang dilakukan sebelumnya. Paham ya? Jadi semuanya akan bangkit kembali, hidup kembali. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang iman kepada hari akhir. Namun sebelum melanjutkan, Pak Wahid ingin memberikan tugas, ya. Tugas kalian di rumah adalah menggambarkan atau menceritakan bagaimana prosesnya kiamat
kiamat sughra, bagaimana prosesnya kiamat kubra. Kalian boleh kerjakan melalui media Canva, nanti bisa dikumpulkan di link yang nanti Bapak akan sampaikan. Sampai di sini, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan diskusi. Jadi kalau Bapak ditanya bagaimana teman-teman kita yang beda agama, yang meyakini Isa sebagai Tuhan, apakah mereka akan diselamatkan? Bapak tidak bisa menjawab. Ya, yang intinya kita sebagai umat Islam harus menghargai, menghormati keyakinan mereka, bahwa meskipun kita yakin mereka tidak seakidah dengan kita, tapi kita wajib menghormatinya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan, Sel? Cukup? Oh, berarti nanti tugas ya. Tugas yang harus kalian kerjakan nanti melalui Canva boleh, melalui PPT juga boleh. Kalian bisa mendemonstrasikan atau menggambarkan atau menuliskan kondisi seseorang setelah kematian, ya. Mereka akan seperti apa, amalannya seperti apa, balasannya seperti apa, nanti kalian bisa tuangkan dalam bentuk tulisan dan kalian nanti kumpulkan melalui link yang nanti Bapak akan sampaikan. Ya, intinya dari pembelajaran hari ini adalah kalian harus bisa menjaga sikap, karena apa? Perbuatan kita, perilaku kita, sedikit pun, sekecil pun pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, ada konsekuensinya. Maka kita harus berhati-hati. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian amalkan, terutama ya dalam karakter pribadi kalian masing-masing dalam kehidupan, ya, baik yang laki-laki maupun perempuan, dengan orang yang sebaya atau yang lebih dewasa atau yang lebih muda. Kalian harus tetap bahwa amalan kita pasti akan dicatat, diketahui oleh Allah, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi hati-hati ya dalam bertindak. Tauhid yakin, tauhid optimis, tauhid yakin 100%. Anak-anakku kelas 9E semuanya dalam keadaan sadar, nalar untuk terus mencoba menjadi pribadi yang baik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.